Yo, ini suara Sutaji Channel. Let's go. Dibilang wibu katanya gak punya arah, padahal tiap malam nulis lirik di bawah cahaya layar. Anime ngajarin arti perjuangan sejati. Gua bukan delusi, gua punya visi. Cosplay di event, tapi isi kepala konten. Edit video drop it, semua gua kerjain sendiri bro. Katanya aneh, gua bilang keren karena passion gak butuh gising buat bersinar terang dari zero ke hero. Walau mental sempat drop tapi gua naik terus. Oke coy, selamat Toyakil ya coy ya. Bagaimana kabar kalian semua coy? Gua harap kalian baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun. Kabar baik nih bagi kalian, karena kali ini gua akan membahas kelanjutan Lin Jijin yang lumayan panjang cuy. 3 chapter. Ini sebagai hadiah karena kalian sudah setia nungguin gua selama sakit. Terima kasih banyak doanya. Sekarang gua sudah full power dan siap membahas sejumlah cerita baru untuk kalian. Daripada membuang waktu percuma dengan bacotan yang tidak bermutu, mari kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Terlihat konvoi bus melintasi hutan lebat yang berkabut. Sebuah pengumuman memberitahu para siswa bahwa mereka akan segera tiba di lokasi ujian praktik. Di dalam mobil, King Han sedang tidur pulas di bahu Lin Jijin. Dia kemudian membangunkannya dengan lembut, memberitahunya bahwa mereka telah tiba. Sebuah suara otomatis mengarahkan para siswa dari pintu masuk 9 untuk turun dari mobil dan menuju ke titik kumpul. Para siswa kemudian berkumpul di area persiapan yang luas, di mana di sana peraturan ujian selama seminggu dijelaskan. Banyak undian skor disembunyikan yang tersebar di seluruh hutan. Beberapa disimpan di tempat yang sulit dijangkau, dan yang lainnya dibawa oleh binatang buas. Petugas keamanan ditempatkan di dekat makhluk berbahaya, tetapi meminta bantuan mereka akan mengakibatkan didiskualifikasi langsung. Sementara binatang buas terkuat yang membawa skor tertinggi berada jauh di dalam hutan. Nilai akhir seorang siswa ditentukan oleh poin dari token dan tinjauan kinerja berdasarkan rekaman kamera. Dengan 100.000 siswa yang bersaing untuk mendapatkan 50.000 token, setidaknya setengahnya tidak akan mendapatkan poin. Walau begitu, ujian ini mendorong kerjasama dengan kompetisi. Siswa dapat bekerja sama untuk berbagi token ataupun merebutnya dari peserta lain. Seorang panitia mengumumkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk persiapan sebelum kompetisi dimulai. Para siswa pun langsung mencoba membentuk aliansi. Seorang siswa dengan lantang mencoba merekrut rekan satu tim dengan membanggakan ayahnya. Namun upaya mereka segera dihentikan oleh seorang instruktur perempuan yang tegas. Dia memperingatkan mereka agar tidak melakukan perekrutan terbuka semacam itu. Tak jauh dari sana, Lin Jijin dan King Han tengah asik menikmati cemilan ketika sekelompok siswi mengajak Lin Jijin untuk bergabung dengan mereka. Namun Jijin dengan acuh tak acuh menolak mereka tanpa peduli. Tak lama kemudian, siswa lain datang. Seorang pemuda berambut merah kecoklatan menghampiri dan bertanya apakah dia bisa membeli makanan mereka. Lin Jijin justru memberinya sebungkus roti panggang secara cuma-cuma. Pria itu terkesan. Dia menyarankan mereka untuk bergabung dengannya, menyebut dirinya sebagai Hang Jun dari salah satu SMA ternama. Sambil menikmati cemilannya, Lin Jijin dengan sopan menolak tawarannya. Dengan sedikit kesal, Hang Jun berterima kasih atas makanannya dan pergi begitu saja. Pada saat pria itu pergi, King Han berkomentar bahwa betapa anehnya pria itu. Namun Jijin tersenyum penuh arti dan menjelaskan bahwa niat sebenarnya dari pria itu bukanlah makanannya, melainkan buah beracun yang dimiliki King Han dan mencoba mengambilnya. Mendengarnya membuat King Han tersipu malu sembari membayangkannya. Setelah pria itu benar-benar pergi, Lin Jijin menggandeng tangan bibitnya untuk berangkat menuju hutan. Saat mereka memasuki hutan belantara yang luas, Lin Jijin memutuskan untuk membuat strategi yang hati-hati untuk membantu King Han beradaptasi. Mereka mulai mencari token skor di wilayah hutan yang lebih aman. Dalam upaya pencarian itu, Lin Jijin segera mengaktifkan kemampuan mata elangnya. Matanya bersinar keemasan. Dengan pandangan yang telah ditingkatkan membuatnya langsung menemukan target. Dia memberitahu King Han bahwa dia telah menemukan token di pucuk pohon terdekat dan memintanya untuk mengambilnya. Dengan penuh semangat, King Han melompat tinggi ke udara dengan kelincahan yang luar biasa.
Sesaat kemudian dia dengan penuh kemenangan mengangkat sebuah token bernomor 1 sambil berteriak gembira kepada Lin Jichin bahwa dia sudah mendapatkannya. Dengan mata langitnya yang masih aktif, Lin Jichin secara sistematis memindai area itu, kemudian mengarahkan King Han dari satu token tersembunyi ke token berikutnya. Tak lama kemudian, King Han berhasil mengumpulkan segenggam kecil token bertuliskan 1 poin. Saking senangnya dia melompat ke pelukan Jichin sampai-sampai tak sadar jika bola beracunnya sudah menggesek wajahnya. Dengan gembira dia berkata bahwa kemampuan Jichin sangatlah luar biasa. Namun kesenangannya harus berakhir ketika mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Hang Jun menyambut mereka dengan senyuman. Dia mengangkat sebuah token yang jauh lebih banyak dari mereka. Dia bilang bahwa dia telah berhasil mengumpulkan 28 poin. Dia mengaku ingin membalas budi Lin Jichin, tetapi jauh dalam hatinya dia sangat menginginkan King Han. Maka dari itu, Hang Jun secara resmi menawarkan diri untuk bergabung dengan mereka dan akan membagi semua poin secara merata di antara mereka bertiga. Namun Jichin yang mengerti niat busuknya dengan tegas menolak tawarannya itu. Dia memberitahunya bahwa jika dia serius ingin membalas budi, kenapa tidak kau serahkan saja semua token itu kepada kami? Mendengarnya membuat Hang Jun terkejut dan marah atas tuntutan yang kabina-bina ini. Sikap ramahnya lenyap dan digantikan oleh amarah yang menggebu-gebu. Dia menyerbu ke depan dan berteriak bahwa mereka telah memilih jalan yang salah. Saat Hang Jun menyerbu ke arahnya, Lin Jichin menyeringai dengan tenang dan berkata bahwa kaulah yang telah memilih jalan yang salah. Pertarungan mereka berakhir dalam sekejap karena tinju Lin Jichin yang dahsyat mendarat tepat di perutnya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergoyang kesakitan dan memuntahkan sedikit darah. Dengan lawan mereka yang jatuh tertelungkup di atas tanah, Lin Jichin dan King Han berjalan bergandengan tangan sembari memegang token skor hasil jarahan. King Han yang khawatir bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Tetapi Lin Jichin dengan acuh tak acuh meyakinkannya bahwa dia bahkan tidak menggunakan tenaga sama sekali. Jadi seharusnya dia akan baik-baik saja. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Jichin terus membimbing dan melatih King Han di dalam hutan. Dia juga terus membantunya dalam upaya menemukan lebih banyak token skor. Bahkan dia mendorongnya untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyuruhnya untuk mengangkat batu-batu besar, mengajarinya keterampilan bertahan hidup praktis seperti berburu babi hutan. Tidak semua waktu mereka gunakan dengan serius. Mereka juga menikmati saat-saat yang lebih sederhana seperti mengumpulkan buah segar di hutan itu. Benar-benar tim Gabrut yang sempurna. Tiba-tiba kesenangan mereka diganggu oleh sergapan siswa lain yang berniat mencuri poin mereka. Tetapi dengan gerakan mudah, Lin Jichin mampu menangani para pengganggu yang mencoba menyergap mereka. Sesaat kemudian mereka berteduh bersama di bawah saung Gabrut darurat yang ada di tengah hutan. Saat King Han tidur di bahunya, Jichin menatapnya dengan penuh kasih sayang, berharap momen damai ini bisa bertahan lebih lama. Akhirnya, mereka tiba di area tengah hutan, di mana di sana King Han menunjukkan sebuah papan kayu bertuliskan "Bahaya, zona binatang buas." Dan benar saja saat semakin dalam mereka melangkah, mereka mendapati suasananya semakin sunyi dan mencekam. Saat itu Jichin menyadari bahwa mereka mungkin sudah datang terlambat karena tidak ada binatang buas yang terlihat. Satu hal yang pasti bahwa di tempat ini sesuatu yang aneh telah terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya bercak darah yang tersebar di sepanjang jalan setapak. Saat mereka terus berjalan melewati hutan, King Han kecewa, meratapi bahwa andai saja jika mereka datang lebih awal, dia bisa saja mendapatkan gelar jenius dengan membunuh banyak binatang buas yang menyimpang. Lin Jichin mendekat untuk menghiburnya dengan menepuk kepalanya. Dia mengatakan bahwa apalah arti sebuah gelar. Sekarang lebih baik bagi mereka untuk kembali saja. Dia merenungkan bahwa dengan kamera yang tersebar di mana-mana, berburu binatang buas akan mustahil dilakukan. Jadi saat ini, akan lebih baik untuk fokus melatih kemampuan bertahan hidup King Han. Setelah penilaian pertempuran, para siswa kemudian dibawa ke tahap berikutnya yaitu uji kompabilitas fusigen. Mereka digiring ke sebuah fasilitas dengan keamanan tinggi di sebuah pulau yang bernama Institut Penelitian Gen. Di sana mereka diminta untuk mengantri untuk menjalani tes. Di dalam laboratorium, para siswa menunggu untuk diambil darahnya. King Han bertanya kepada Lin Jichin, apakah cairan dalam tabung itu untuk pengujian?
Dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah cairan genetik dari ubur-ubur ikan lele. Gen ubur-ubur ini memiliki afinitas tinggi terhadap tubuh manusia dan mudah menyebabkan reaksi kimia khusus dengan darah manusia, sehingga menjadikannya sebagai pengukur yang ideal. Prosesnya melibatkan penyuntikan darah segar siswa ke dalam cairan ubur-ubur untuk mengamati reaksi kimianya. Nantinya akan menentukan apakah seorang siswa cocok untuk fusigen atau tidak. Sembari menunggu giliran, Jikicil yang gugup mengungkapkan harapannya untuk lulus tes fusigen karena jika gagal akan cacat dan harus menjalani tes modifikasi mekanis. Rui menambahkan bahwa tes mekanis tersebut dikabarkan sangat menyakitkan seperti terbakar karena itu melibatkan penanaman logam khusus ke dalam tubuh. Pikiran ini membuat Jikicil ketakutan sehingga dia mulai berdoa. Setelah darah mereka diambil, para siswa menunggu sekitar 1 jam untuk melihat hasilnya. Saat nilainya masuk, seorang gadis merayakan kecocokannya yang sebesar 8%, yang itu membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang fusigen, sementara yang lain sedih karena skornya hanya sekitar 4%. Seorang siswa laki-laki merasa lega meskipun lulus dengan nilai 6%. Mereka kemudian mendiskusikan skala penilaian yang bervariasi itu. 6% lulus, 8% sangat baik, dan 10% wajib memasuki universitas ternama. Mereka juga menyebutkan bahwa si jenius Kyoto yang terkenal bahkan memiliki tingkat kecocokan di angka 16%. Mendengar ini, Lin Jijin diam-diam bertanya, berapa tingkat skor yang akan aku dapatkan nanti? Dia berpikir bahwa karena atribut fisiknya sekarang sangat kuat, mungkin saja dia akan bisa mencapai nilai 20%. King Han yang semakin cemas segera meraih lengannya untuk membantunya merasa tenang. Jijin berbalik sembari menggenggam tangannya dengan lembut. King Han mengatakan bahwa merasa gugup adalah hal yang wajar, sementara dia sendiri berpikir keras, takut tidak akan bisa melanjutkan kuliah dengannya jika kecocokannya terlalu rendah. Tiba-tiba teman mereka Rui berseru kegirangan karena dia mendapat nilai 10%, sebuah nilai yang cukup tinggi untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi terbaik di kota ini. Namun Jikicil tampak sedikit kecewa meskipun nilainya 11%. Dia merasa bahwa seharusnya nilainya lebih tinggi dari itu. Melihat semua temannya sudah mendapatkan hasil tes, Lin Jijin berbalik untuk memeriksa ponselnya. King Han yang terlalu takut untuk melihat skornya sendiri meminta Jijin untuk memeriksanya terlebih dahulu. Jijin setuju dan langsung melihat ponselnya. Begitu dilihat hasilnya sangat mengesankan. Nilai tes darinya mencapai angka 15%. Merayakan keberhasilannya itu, King Han dengan gembira langsung menggabrut Lin Jijin tanpa peduli. Dia berseru bahwa dengan nilai seperti ini, dia pasti akan menjadi sarjana terbaik di negeri Konoha. Meskipun King Han gembira dengan nilainya, namun dalam hati Lin Jijin merasa kecewa karena kecocokannya 15% lebih rendah daripada si jenius Kyoto. Yang ini membuatnya menyimpulkan bahwa kekuatan fisik bukanlah satu-satunya faktor penentu bakat untuk menjadi seorang fusigen. Dia kemudian dengan lembut memberitahu King Han bahwa sekarang gilirannya untuk memeriksa hasilnya, dan King Han pun dengan gugup menyetujuinya. Rui mencoba meyakinkannya dengan berkata, orang seperti diriku saja bisa mendapatkan nilai bagus, apalagi denganmu. Namun saat Jijin melihat hasil tes dari King Han, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Hal ini membuat dua gadis itu penasaran dan langsung mendekatinya. Setelah mereka melihatnya lebih dekat, mereka terkejut bukan main. Layar ponsel itu menampilkan hasil yang sangat luar biasa. Secara tak terduga seorang King Han memiliki tingkat kecocokan fusigen sebesar 21%. Adegan kemudian beralih ke kantor pusat Kementerian Pendidikan Provinsi Nanjing, tempat Ma Dongji sedang menjalani rapat dengan pejabat lain, termasuk kepala sekolah SMA Shanghai. Ma Dongji mengumumkan hasil kecocokan fusigen telah keluar. Pertama mereka melihat profil Lin Jijin mencatat skor impresifnya yang sebesar 15%. Dan hal itu langsung menjadikannya sebagai siswa terbaik tingkat provinsi. Para pejabat lain memberi selamat kepada kepala sekolah SMA Shanghai. Dan meskipun dia bersikap rendah hati, dia sebenarnya sangat bangga kepada Lin Jijin. Tepat ketika semua orang yakin bahwa tidak ada siswa terbaik selain Lin Jijin, hasil King Han kemudian ditampilkan. Skor kecocokannya yang sebesar 21% mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan. Para pejabat berseru tak percaya.
mempertanyakan apakah angka setinggi itu benar-benar ada. Kepala sekolah mereka juga sama terkejutnya, mengingat King Han yang sebagai teman masa kecil Lin Jichin yang tampak biasa saja. Hasil yang luar biasa ini menarik minat Ma Dongji, yang kemudian meminta informasi lebih lanjut tentang siswa yang bernama King Han. Kepala sekolah dengan gugup memberitahunya bahwa pasti ada kesalahan dari hasil yang didapatkan oleh King Han, karena dia sendiri tahu bahwa prestasi King Han di sekolah selalu biasa saja. Sembari mendesah, Ma Dongji memutuskan bahwa tidak ada cara lain kecuali dia harus pergi untuk memastikan kebenarannya. Kembali ke tempat ujian, para siswa gempar atas hasil 21% dari King Han. Mereka mempertanyakan apakah ada yang salah dengan tesnya. King Han sendiri bingung dan menoleh ke Lin Jichin dengan tak percaya. Dia menanyakan apakah mungkin ada kesalahan. Lin Jichin dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak menganggapnya sebagai kesalahan. Dia mendekat sembari menjelaskan bahwa King Han memiliki afinitas alami yang tinggi terhadap air. Dan karena ujian tersebut menggunakan cairan dari binatang bertipe air, maka hasilnya masuk akal. Mata King Han berbinar penuh pengertian. Dia dengan gembira menyadari bahwa ini berarti tubuhnya sangat cocok dengan gen binatang bertipe air. Semacam belut mungkin, haha. Dan akan menjadikannya seorang jenius alami yang menyukai belut-belutan. Dengan keyakinan yang baru ditemukan, dia menatap calon gabrutnya dan berpikir bahwa dia akhirnya layak untuk berdiri di sisinya. Jichin tersenyum hangat dan merasa sangat bahagia untuknya. Momen mereka tiba-tiba terganggu ketika seseorang berteriak agar semua orang melihat keluar. Saat mereka berbalik, mereka menyaksikan pusaran air raksasa yang muncul dari laut. Dan yang berdiri di atasnya adalah Ma Dongji. Para siswa menyaksikan dengan takjub saat dia berdiri kokoh di atas ombak yang bergulung-gulung. Siswa lain panik. Mereka bertanya-tanya apakah dia seorang musuh yang akan menghancurkan seluruh tempat ini. Ma Dongji kemudian mendarat dengan anggun. Staf lembaga penelitian segera mengenalinya. Mereka membungkuk sembari memanggil namanya. Mereka mengidentifikasinya sebagai Ma Dongji, wakil rektor perguruan tinggi Shanghai dari keluarga seni bela diri ternama yang memiliki sejarah ribuan tahun. Para staf membisikkan rumor bahwa keluarganya pernah menjinakkan naga dan menyatu dengan gen mereka, serta menjelaskan kemampuan luar biasanya dalam mengendalikan air. Mengabaikan ocehan mereka, Ma Dongji langsung berjalan ke arah King Han dan bertanya, apakah dialah orangnya? Untuk memverifikasi hasil tes yang luar biasa dari King Han, dia memerintahkan seorang ilmuwan untuk mengambil darah King Han dan menguji ulang sebanyak 3 kali. Setelah itu King Han yang kelelahan duduk bersama teman-temannya. Rui mengungkapkan kekhawatirannya saat King Han mengakui lengannya agak mati rasa setelah pengambilan darah berulang kali. Tak lama kemudian seorang ilmuwan memanggilnya untuk mengikutinya dan dia pun menurut. King Han diantar ke kantor pribadi tempat di mana Ma Dongji menunggunya. Di sana Ma Dongji tersenyum sembari mengumumkan bahwa hasilnya sudah keluar. Dia mencondongkan tubuh ke dekat gadis yang gugup itu sampai-sampai bola beracun mereka hampir beradu. Mengatakan bahwa ketiga tes secara berulang menunjukkan kecocokan di angka 21%. Dia pun langsung bicara ke intinya. Ma Dongji mengajukan tawaran yang akan mengubah hidupnya. Dia ingin menjadikan King Han sebagai murid pribadinya. Mendengarnya King Han benar-benar tercengang. Dia tergagap mendengar permintaan mendadak darinya. Untuk menunjukkan kekuatan yang bisa dipelajarinya, Ma Dongji dengan mudah melayangkan air dari gelas di atas mejanya, mengaduknya dalam pusaran yang terkendali. Dia memberitahu King Han bahwa jika dia tertarik untuk menjadi muridnya, dia akan dengan mudah melakukan hal-hal seperti itu. King Han yang tertekan meminta waktu untuk berpikir. Dia bilang bahwa dia ingin berdiskusi dengan calon gabrutnya terlebih dahulu. Namun Ma Dongji menepis keraguannya. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dipertimbangkan karena dengan menjadi muridnya, itu akan memberikan keuntungan baginya. Sambil melanjutkan pertunjukan manipulasi airnya yang sangat mengesankan, Ma Dongji menegaskan posisinya, menyatakan bahwa sebagai Menteri Pendidikan Provinsi Nanjing dan sekaligus Wakil Rektor Perguruan Tinggi Shanghai, dia telah memutuskan bahwa King Han akan kuliah di kampusnya sekarang juga karena mereka memiliki hubungan guru dan murid. Dia mencondongkan tubuh sembari bertanya, "Apa kau ingin mengatakan sesuatu?" King Han yang masih tertekan dan terintimidasi dengan patuh menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Merasa benar-benar dipaksa,
Dia dengan gugup menambahkan informasi kontak Ma Dongji ke ponselnya. Ma Dongji kemudian memberitahunya bahwa dia memiliki murid lain yang akan menjadi kakak perempuan bagi King Han. Dia menjelaskan bahwa murid ini seusia dengannya, tetapi dia memulai pelatihannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Ma Dongji kemudian mengirimkan foto murid pertamanya itu ke ponselnya, mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan mereka ketika waktunya tiba. Ketika King Han melihat foto itu, alangkah terkejutnya dia. Seorang gadis berambut putih dengan tombak yang dikelilingi sisa-sisa kerangka dan berdiri di atas tanaman karnivora raksasa. Dia langsung mengenali gadis itu sebagai teman lamanya sewaktu di sekolah dasar bernama Baisu. Dia bertanya kepada Ma Dongji tentang nama dari gadis itu. Ma Dongji mengungkapkan bahwa dia adalah Lu Qiansu. Dia kemudian bertanya, apakah kau mengenalnya? King Han menjelaskan bahwa dia punya teman di sekolah dasar bernama Baisu yang wajahnya mirip dengannya. Tetapi entah mengapa dia tiba-tiba pindah sekolah. Dia bertanya-tanya apakah mereka orang yang sama. Namun Ma Dongji menepis anggapan itu sebagai hal yang mustahil. Dia yang masih bingung dengan skor luar biasa King Han mengatakan bahwa kecocokan puisigennya melampaui apapun yang pernah dia lihat. Dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada yang istimewa pada tubuhnya. Saat dia meletakkan tangan yang bercahaya di dada King Han, dia benar-benar sangat terkejut cuy. Bergumam bahwa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. King Han yang khawatir bertanya, apakah benar-benar ada yang salah dengan tubuhnya? Ma Dongji menjelaskan bahwa tubuhnya terlalu normal. Ini benar-benar aneh bagi orang biasa dengan skor kecocokan di angka 21%. Untuk melindunginya dari perhatian yang tidak diinginkan dan potensi berbahaya dari orang-orang yang berniat jahat, Ma Dongji memutuskan untuk melaporkan skor ini ke publik sebesar 16%. King Han yang mengerti diam-diam menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah urusan mereka selesai, Ma Dongji mempersilakan King Han untuk pulang, mengatakan bahwa hari sudah larut dan sekarang dia boleh pulang. King Han dengan gugup mengucapkan selamat tinggal kepada guru barunya dan meninggalkan kantor itu. Setelah sendirian, Ma Dongji segera menelepon seseorang. Pria di ujung telepon itu adalah ayahnya. Dia mengatakan bahwa murid barunya itu luar biasa dan ditakdirkan untuk menjadi petarung yang hebat yang akan memberi mereka imbalan yang tak terbayangkan. Dia dengan tegas memperingatkannya bahwa bakat luar biasa murid-muridnya harus dirahasiakan dari semua orang. Ma Dongji setuju dengan memberitahu ayahnya bahwa dia mengerti itu. Kemudian, ketika Lin Jijin mengantar King Han pulang dengan sepedanya, dia berkomentar betapa anehnya King Han yang tiba-tiba mendapatkan seorang guru. King Han juga menyadari hal itu. Dia bilang bahwa situasinya terasa sangat mendadak. Lin Jijin memutuskan untuk menunggu dan melihat perkembangannya sebelum bertindak. Dia memberitahunya bahwa jika orang itu terbukti tidak memiliki niat jahat, maka tidak masalah untuk menerimanya sebagai guru King Han. Namun, jika orang itu ternyata orang jahat, maka mereka akan memberontak setelah King Han benar-benar cukup kuat. King Han menyetujui rencananya saat dia turun dari sepeda. Setibanya di sana, mereka disambut oleh ibu mereka yang khawatir. Mereka mengumumkan bahwa mereka semua akan pergi ke restoran untuk merayakan keberhasilan anak-anak mereka. Mereka sangat gembira karena King Han adalah siswa terbaik tingkat provinsi dan bahwa dia dan Lin Jijin dapat kuliah di kampus yang sama. Di restoran, kedua keluarga bersulang merayakan King Han dan Lin Jijin atas pencapaian mereka yang meraih 2 nilai tertinggi di tingkat provinsi. Setelah makan malam yang penuh sukacita itu, kedua keluarga berpisah sembari saling mendoakan agar perjalanan pulang mereka aman. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, terdengar ketukan pintu di rumah Lin Jijin. Ketika ibunya membuka pintu, dia mendapati King Han yang berdiri di sana dengan piyama merah mudanya. Dia yang tampak kebingungan ditanya oleh ibu Jijin, "Apa kau datang kemari untuk tidur dengan Lin Jijin?" Bangsat. Sorry cuy, gua menyampaikan ceritanya agak sedikit tersumbat cuy hidung gua karena maklum kondisi badan gua belum fit cuy. Tapi percayalah, lama-kelamaan badan gua akan merasa baikan. Baiklah, terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.